Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DRA Kurnia Buktiningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran humanistik. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari 1. Iqbal Faryansyah Arbani, kemudian saya Ahmad Dwi Surya Pranata, selanjutnya Muazra Eka Citra Wijaya, dan yang terakhir Raffi Hendarto. Pembelajaran humanistik ialah salah satu pendekatan yang berfokus pada kehendak kebebasan serta kemampuan manusia dalam mengembangkan diri yang memiliki kreativitas dan merealisasikan potensinya secara utuh. Teori humanistik menurut Abraham Maslow merupakan tokoh pencetus teori ini ke dunia pendidikan. Menurut beliau, Abraham Maslow, proses belajar ialah sesuatu hal yang penting dan perlu dilalui semua murid. Karena proses belajar ini, seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, teori humanistik menurut Arthur Chomsky yang merupakan tokoh tentang teori humanistik yang paling terkenal. Menurut beliau, belajar bukan hanya tentang menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa melakukan diri mana saja selama membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dan yang terakhir, teori humanistik menurut Charles Roger. Menurut Roger, bahwa proses belajar membutuhkan sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Ciri-ciri pembelajaran humanistik. 1. Memfokuskan pada proses pembelajaran itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri. 2. Adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif. 3. Mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. 4. Mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. 5. Tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Kelebihan teori humanistik. Yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. 3. Membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. 4. Membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. 5. Mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik setiap individu. Yang terakhir, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kekurangan teori humanistik. Akan tetapi, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan yang mungkin akan tidak dapat apabila diterapkan pada beberapa anak. 1. Teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. 2. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. 3. Tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. 4. Pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. 5. Akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Tujuan teori belajar humanistik yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Nah, pembelajaran humanistik memiliki berbagai keunggulan dalam penerapannya.
dalam metode pembelajaran karena cirinya yang membebaskan murid untuk berkreativitas dan tidak berpatok kepada kemampuan siswa dalam bidang akademik. Fokus utama dalam pembelajaran humanistik ialah kebebasan siswanya dalam proses belajar. Dalam proses belajar, siswa diperlakukan kebebasan dalam berimajinasi dan berkreativitas dalam hidupnya yang akan nanti beralih ke dalam masyarakat. Akan tetapi teori ini juga memiliki kelemahan yang cukup fatal karena kebebasannya itu. Karena itu perlu namanya pengontrol diri dan pengawasan dari wali maupun orang tua dalam proses belajar seseorang anak. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.